Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di dalam aspek pasar. Nah, kemarin materi yang sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan wawasan studi kelayakan bisnis. Nah, tentunya masing-masing mahasiswa sudah memiliki objek UMKM yang akan Anda analisis mulai dari aspek pasar sampai aspek yang terakhir. Tolong untuk UMKM-nya itu yang memang benar-benar Anda paham UMKM-nya. Jangan sampai Anda memilih UMKM yang tapi Anda tidak paham bagaimana cara produksinya, bagaimana pasarnya, itu akan kesulitan bagi Anda. Nah, di sini di aspek pasar itu apa saja yang perlu dipahami sudah saya buatkan ringkasannya. Di sini saya akan membahas terkait dengan pasar. Nah, terus berkaitan dengan permintaan dan penawaran, terkait dengan bentuk pasar dan mengukur dan meramal permintaan. Ini ada perhitungannya, nanti ada teknisnya. Yang perlu kita pahami sekarang adalah terkait dengan pengertian pasar. Oke. Ini kita masuk di aspek pasar ya. Ya, ini pengertiannya pasar. Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Yang penting penjual dan pembeli itu bertemu. Nah, sekarang ketemunya penjual dengan pembeli itu tidak harus bertatap muka, tidak harus ketemu, tetapi bisa via online, bisa menggunakan aplikasi, sehingga itu juga bisa dikatakan pasar. Anda belanja di Shopee, Anda belanja di Tokopedia, itu juga termasuk pasar. Kemudian kalau permintaan sendiri, nah, barang yang dibutuhkan konsumen. Kalau penawaran adalah barang yang ditawarkan. Bentuk pasar ini penting buat Anda. Jadi kalau mau buat laporan, nanti Anda harus nentuin dulu bentuk pasar apa yang Anda perkirakan nantinya. Ada persaingan sempurna, ada monopoli, oligopoli, monopolistik. Nah, ini masing-masing sudah ada pengertiannya masing-masing. Yang produk yang standar itu biasanya dia menggunakan persaingan sempurna. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya dari sisi konsumen itu pasar. Kalau tadi kan berdasarkan produsen. Nah, kalau berdasarkan produsen tuh ada 1, 2, 3, dan 4. Sekarang yang berdasarkan konsumen itu adalah 1, 2, 3, 4. Ini juga Anda harus memilih produk Anda itu masuk yang pasar mana. Nah, ada yang pasar konsumen, industri, reseller, ataukah yang pemerintah. Ini bisa dipahami sendiri produk Anda. Katakanlah misalnya produk Anda adalah ini manufaktur ya. Saya contohkan misalnya usaha paving. Kemarin saya sudah contohin ya pabrik paving ya. Itu dia masuknya ke pasar konsumen. Nah, karena untuk penggunaan pribadi paving itu kan untuk penggunaan pribadi, maka dia masuknya ke pasar konsumen gitu. Saya pakai contoh pabrik paving aja ya, karena kemarin saya memberikan studi wawasannya melalui pabrik paving. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur dan meramalkan permintaan? Harus kita ukur berapa jumlah permintaannya. Jadi tahun pertama, tahun ke-0 ya, ini berarti ya, Anda melakukan analisis, itu Anda harus bisa memproyeksikan 5 tahun ke depan usaha Anda seperti apa permintaannya. Di sini ada persamaannya. Q besar sama dengan N kali Pi kali Q, dan ini juga sudah ada keterangannya. Kemudian saya masuk ke perhitungan saja. Bagaimana cara meramalkan? Di sini bisa menggunakan analisis regresi. Nah, ini rumus regresinya sudah ada. Rumus regresi ini bisa Anda gunakan untuk menghitung berapa permintaan produk Anda selama 5 tahun ke depan. Untuk lebih jelasnya nanti di bukunya Husain Umar ada. Ini ada contohnya, ada Y dan X.
Y-nya keterangannya apa Y? Y adalah variabel tidak bebas, X adalah variabel bebasnya. Contohnya misalnya Anda mau memproyeksikan berapa permintaan paving untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini Y adalah variabel bebasnya, X adalah variabel dependennya. Ini adalah permintaannya. Nah, Y dan X-nya ya. Kemudian dibuat regresi, dibuat rumus, dihitung ya. Nah, sehingga permintaannya ketemu di sini akhirnya adalah ini 111,3 miliar. Nah, itu permintaannya. Bisa pakai deret waktu. Nah, caranya begini. Cuman yang sering dipakai itu menggunakan regresi. Fokusnya di sini aja. Nah, kalau mau bikin permintaan, meramalkannya menggunakan regresi ini. Untuk yang deret waktu tidak perlu Anda pahami, nggak apa-apa ya. Contohnya ini sudah ada. Nah, ini implikasi pada SKB itu Anda diminta untuk menganalisis aspek pasar. Yang perlu Anda lakukan adalah menentukan produk atau jasa yang dijadikan benchmark bagi rancangan produk atau jasa yang akan dijual. Contoh misalnya Anda punya produk paving. Anda bisa mengiblat atau Anda bisa menyandingkan produk paving Anda dengan produk paving yang bonafit. Produk paving yang bonafit itu adalah misalnya paving yang jatuhkan tidak pecah, atau ketika menurunkan paving itu lewat truk yang dijomplang itu tidak pecah. Nah, itu bisa jadi benchmark buat Anda. Artinya Anda bisa memberikan persaingan atau Anda menyandingkan produk Anda dengan produk yang memang sudah kualitasnya tinggi, yang produknya serupa. Kemudian Anda diminta untuk menentukan jenis pasar baik produsen maupun konsumen. Tadi sudah saya jelasin ya, ada yang dari produsen, ada yang dari konsumen. Anda diminta untuk menganalisis pergerakan permintaan yang akan dijual. Dan yang terakhir, analisis mampu memberikan informasi tentang pangsa pasar produk yang sejenis yang dianggap pesaing. Nah, tadi sudah saya contohkan kalau Anda punya pabrik paving ya Anda harus bisa mencontohkan pabrik paving lainnya yang kualitasnya lebih tinggi. Oke. Ini sudah ada contohnya, tinggal Anda baca nanti ya di bukunya Husein Umar. Nah, Anda sendiri nih. Oke, saya kira aspek pasar materinya seperti itu. Saya akan memberikan contoh ini. Contoh laporan yang terkait dengan aspek pasar. Sebelum Anda memasukkan ke dalam aspek pasar, di sini di Husein Umar tuh ada di halaman yang terakhir. Di sini dicontohkan adalah pabrik karbon. Nah, ini laporan studi yang dicontohkan pada bab ini adalah pembangunan pabrik karbon aktif, dan ini adalah perusahaan yang besar contohnya. Langkah pertama Anda harus bikin latar belakang dulu. Nah, di dalam latar belakang itu Anda harus punya data, dan datanya ini harus valid. Nah, apa yang menyebabkan Anda mengambil usaha karbon tersebut? Latar belakangnya seperti apa? Dan harus didukung dengan data, pakai angka. Contoh misalnya kenapa Anda mau usaha paving? Nah, Anda berarti harus bisa memprediksikan mungkin pada musim penghujan banyak tempat-tempat yang kotor karena air tergenang, akhirnya membutuhkan solusi bagaimana supaya tanah itu tidak tergenang, supaya airnya tidak tergenang. Nah, kemudian Anda mensolusikan gimana kalau misalnya pakai usaha paving. Itu masuknya di latar belakang ya.
baru masuk ke dalam aspek pasar dan aspek pemasaran. Ini bentuknya. Bentuknya ada dua, ada yang produsen dan ada yang konsumen. Tinggal usaha Anda itu masuk kategori yang mana. Nah, kalau di sini pakainya sempurna. Kalau yang produsen, kalau yang konsumen, pasar industri. B. Mengukur dan meramal permintaan. Jadi Anda harus bisa memproyeksikan usaha paving Anda selama 5 tahun. Itu kapasitas produksinya setiap tahunnya berapa, dengan cara menggunakan analisis regresi. Tadi rumusnya sudah ada. Anda regreskan hasilnya. Hasilnya ini berarti ya. Nah, kapasitas produksinya. Ini karena memenuhi dalam dan luar negeri, maka di sini ada data ekspor dan impor. Nah, kalau usaha Anda, misalnya pabrik paving kan tidak perlu ekspor, tidak perlu impor. Anda hanya menuliskan ini saja. Nah, kapasitasnya saja. Kapasitas permintaannya saja berapa? Menggunakan proyeksi regresi ya. Nah, ini ada permintaan dan penawaran juga. Ada peluangnya juga. Nih, contohnya seperti ini. Dan dikasih keterangannya. Dan Anda harus mampu menjelaskan hasil proyeksi permintaan Anda. Jadi, apa yang menyebabkan Anda harus membuka usaha pabrik paving? Karena misalnya permintaannya dari tahun ke tahun itu meningkat. Apa yang menyebabkan meningkat? Karena cuaca yang tidak menentu, kemungkinan karena misalnya orang itu suka yang namanya desain. Saat ini orang lebih suka rumah itu pasti yang bagus. Rumahnya harus desainnya minimalis, harus yang cantik. Nah, itu menyebabkan permintaan paving itu meningkat, dan itu harus Anda sampaikan di sini di dalam pangsa pasarnya gitu. Oke, saya kira tutorial untuk membuat pangsa pasar itu cukup sekian. Jangan lupa sebelum Anda masuk ke dalam aspek pasar, latar belakang juga harus Anda sampaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di aspek pasar. Silahkan UKM yang sudah Anda pilih, buatlah aspek pasar dan latar belakangnya, tulis di dalam buku tulis masing-masing, kemudian Anda scan file PDF dan Anda upload ke dalam Sunan. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya, yaitu aspek pemasaran. Semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.